RRI Pro 1 FM Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita sampai di sesi dialog Purwokerto pagi ini. Pendengar, era digital menghadirkan berbagai tantangan dan peluang yang unik bagi anak-anak dan mempengaruhi cara mereka belajar, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi, anak-anak memiliki potensi yang tentu saja besar ya untuk menjadi agen perubahan ya, yang mampu mendorong inovasi dan transformasi positif di berbagai aspek. Bagaimana pandangan dari ketiga narasumber yang hadir pada pagi hari ini? Kita akan berbincang lebih lengkap dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja kami perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Mbak Rizky Dwi Juliarti ya, selaku Ketua Forum Anak Banyumas. Selamat pagi Mbak Rizky. Halo, selamat pagi Kak. Apa kabar? Salam sehat? Wah, sehat sekali. Ya, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Baik. Dan di samping Mbak Rizky ada Bapak Munadi SEMM selaku Subkoordinator Pelindungan Anak dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau DPPKB P3A Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Salam sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah hadir. Dan yang satu lagi, ini adalah salah satu anak berprestasi dari SMA Negeri 2 Purwokerto. Ada Mbak Kalista Almira Dilistiani. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Ya, salam sehat. Salam sehat juga Kak. Iya, terima kasih sudah hadir. Ini masih liburan? Iya, masih ya? Di waktu-waktu liburan. Oke, jadi aman lah ya, nggak perlu izin ya. Iya, betul, nggak perlu izin. Oke, baik. Kita akan berbincang nih tentang peran anak di era digital dan sebagai agen perubahan. Ya, saya ke Mbak Rizky dulu nih selaku Ketua Forum Anak Banyumas nih. Nah, Mbak Rizky sudah berapa tahun menjabat sebagai Ketua Forum Anak Banyumas ini? Saya menjabat mulai dari 2023, berarti sudah hampir 2 tahun nih Kak. Oke, hampir 2 tahun jadi ini ya. Jadi ketua di Forum Anak Banyumas. Oke, nah sebagai Ketua Forum Anak Banyumas kan Anda tentu saja membawahi banyak anggota ya. Iya Kak. Dan ini anggota Anda anak-anak di seluruh wilayah Banyumas? Iya, betul sekali. Forum Anak Banyumas, kami anggotanya anak-anak juga, mulai dari 27 kecamatan yang ada di Banyumas ada semua Kak. Berarti ini usia dari sekolah dasar? Enggak, kita itu ada minimalnya 13 tahun dan 13 maksimal tahun. 17. Karena kan anak-anak sendiri itu di bawah 18 tahun ya Kak. Oke. Oh, berarti anak usia SMP ya, sampai SMA ya? Iya, SMP dan SMA. Oke, baik. Nah, lalu sebagai anak-anak di Kabupaten Banyumas ini, tantangan terbesar saat ini apa sih? Apalagi kan kita ada di era digital gitu. Untuk anak-anak di Banyumas, apa nih yang kira-kira menjadi problem yang besar menghadapi era digital sekarang? Oke, untuk anak-anak sendiri ya Kak, seperti yang kita tahu, anak-anak sekarang itu kan anak-anak pasti rasa ingin tahunya besar banget gitu ya Kak. Yeah. Apalagi di dalam dunia digital ini, nah masalah yang sering banget kita temui itu tentang pemahaman konten digital gitu loh Kak untuk anak-anak. Kita tahu bahwa sekarang semua aplikasi itu udah banyak banget yang namanya iklan-iklan nih Kak. Nah itu tantangan kita banget, biar gimana sih caranya biar anak-anak tuh bisa skip deh untuk pemahaman konten digital yang negatif itu. Karena percaya nggak percaya nih Kak, dari hal sekecil iklan di digital aja itu memengaruhi anak banget. Apalagi sekarang nggak cuma kayak, mohon maaf, kayak iklan yang porno-porno, tapi sekarang juga banyak bahayanya judi online itu Kak. Kita kan juga membahas nih Kak waktu kemarin tentang bahayanya judi online. Nah itu salah satu juga negatifnya dari digital. Selain pemahaman tentang konten digital, kita juga sekarang melihat anak-anak tuh banyak banget loh yang ketergantungan Kak sama yang namanya gadget. Itu juga tantangan untuk kami Forum Anak Banyumas. Gimana sih biar anak-anak tuh nggak Kak, tergantung banget gitu sama gawainya. Itu salah satunya. Terus selanjutnya itu kita Forum Anak Banyumas juga sedang menghadapi yang namanya OXEA atau Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Dimana sekarang kekerasan gak hanya di dunia nyata aja Kak, tapi di ranah online itu juga banyak banget sekarang yang terjadi. Entah itu sextortion, sexting, atau cyberbullying. Itu yang menjadi tantangan banget nih, apalagi kita sebagai Forum Anak, sebagai
pelopor dan pelapor. Gitu sih Kak tantangannya. Oke, jadi banyak banget ternyata ya problem atau isu-isu terkait anak ya yang lagi jadi perbincangan dan yang seperti disebutkan oleh Mbak Rizky tadi ya, ini memang sudah terjadi ya di tengah-tengah Banyak kita sekali, ya. Kak. Oke, kalau Mbak Rizky sendiri sekarang duduk di bangku kelas berapa? Rizky di kelas 12 tapi sudah lulus sekarang. Sudah lulus, Iya, tahun sudah ini mau lulus, mau kuliah. nih, udah diterima? Belum, ini masih seleksi. Nunggu pengumuman ya? Iya, betul. Oke, semoga diterima di perguruan Amin. tinggi favorit ya, yang Amin, menjadi amin. idaman ya. Oke, saya ke Pak Munadi dulu nih Pak, selaku Subkoordinator Perlindungan Anak tadi. Apa yang disampaikan Mbak Rizky tadi kan ini sangat mengkhawatirkan ya Pak ya. Betul, Padahal betul. kita tahu era digital ini sebenarnya kalau kita ambil sisi positifnya ini kan sangat memudahkan, membantu, terutama untuk anak-anak nih dalam belajar, mereka mengasah skill berkomunikasi dan segala macam. Tapi ternyata fakta di lapangan berbeda gitu ya. Betul. Justru malah dampak negatifnya yang lebih terasa saat ini gitu ya. Mungkin bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun juga sama-sama nih ya ada di putaran tersebut. Nah, lalu sebagai dinas ya yang menaungi keberadaan atau yang juga ikut memberikan perlindungan kepada anak-anak, apa nih langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan bersama dinas Anda ini untuk bagaimana mengawal serta memberikan pendampingan untuk anak-anak di Banyumas ini? Betul. Terima kasih atas waktunya. Kami dari DPPKB P3 Kabupaten Banyumas mengharapkan bahwa anak-anak sekarang memang sudah generasi milenial sudah betul-betul menguasai. Iya, udah hidup lewat kita. malah udah Z ya. Betul, Z, sama betul, Alpha Z. juga. Oke. Iya, di sini kita mengharapkan peran orang tua, Mas. Peran Iya. orang tua sangat penting. Karena apa? Penggunaan digital harus ada pengawasan dari orang tua. Mana Oke. itu yang negatif, mana yang positif. Jadi itu yang sangat penting. Oke. Ya, jadi orang tua ini sangat harus mengontrol ya Betul. anak-anak untuk memakai gadget atau gawe ya yang Betul. mereka punya ya supaya tidak terjebak ya tadi. Betul, karena dalam- apa? Tiap hari pasti Iya. di gadget itu pasti digunakan dan dipegang setiap saat. Oke, mungkin dari bangun tidur aja kita udah Betul langsung sekali, cek ya. handphone Nah, gitu ya. itu. Kesempatan kalau di rumah mungkin orang tua bisa berkumpul dengan anak-anak untuk berdiskusi Oke. dan mengawasi penggunaan digitalnya HP-nya, Mas. Oh, Saya kira itu, Mas. jadi anak-anak mungkin kalau di rumah nih sebisa mungkin dibatasi ya. Betul, Mas. Jadi mungkin lebih kayak banyak komunikasi dengan orang tua Betul. daripada dengan gadgetnya ya. Mungkin kalau saat di rumah gadgetnya simpan dulu lah, Ya, mending ngobrol-ngobrol. kesempatan, Iya. ketemu dengan keluarga. Oke, baik. Lalu saya ke Mbak Kalista nih, panggilnya Kalista. Iya betul. Ya, Mbak Kalista, ini kan salah satu anak berprestasi di Kabupaten Banyumas. Nah, prestasi terbaru yang diraih Mbak Kalista itu apa aja kalau boleh tahu nih? Prestasi terbaru yang dapat saya raih itu di bulan ini Iya. pada ajang lomba poster digital PBSI UMP Oke. tahun 2024. Itu yang terbaru sih Kak. Oke, juara berapa? Alhamdulillah saya dapat meraih juara 2 dalam Oke. lomba poster digital tersebut. Oke, berarti Anda bikin posternya itu diposting di sosial media? Untuk pengumpulan poster digital sendiri ya Kak, Mhm. itu dikumpulkan lewat Google Form pada Oke. saat itu. Terus hasilnya diunggah ke media sosial atau gimana? Untuk hasilnya tidak diunggah di media sosial, namun Oke. saya secara pribadi juga menguploadnya di media sosial. Di media sosial Anda? Iya betul Kak. Oke. Selain juara poster digital, sebelumnya prestasi Anda selain di bidang seni, tadi itu berarti seni grafis ya itu ya? Iya betul Kak, Iya. di seni grafis. Itu apa lagi prestasi Anda? Selain dari saya aktif dalam kegiatan seni grafis, saya juga aktif dalam mengikuti berbagai lomba lainnya. Contohnya yaitu lomba olimpiade, bahasa Inggris, IPA. Selain itu saya juga mengikuti lomba-lomba lainnya dari sejak saya SD, seperti modeling ataupun lomba-lomba yang terkait dengan public speaking. Wow. Contohnya ada speech dan juga storytelling. Oke, kelihatan ya. Speakingnya bagus ya. Luar biasa. Generasinya Wah. kita nih Banyumas. Iya, bisa Generasi emas. itulah. jadi penyiar nih di sini kapan-kapan. One day nantinya. Boleh Kak. Oke. Nah, berarti dari banyaknya prestasi Anda yang paling menonjol apa selain grafis tadi? Selain dari desain grafis, yang paling menonjol ada di ilustrasi. Ilustrasi. Karena saya alhamdulillah dapat memenangkan lomba FLS2N, Oke. Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional.
Dan itu diselenggarakan oleh Puspresnas di Jakarta pada tahun lalu, 2023. Tahun 2023, Iya. Anda juara berapa? 1? Alhamdulillah dapat medali perunggu. Oh, medali perunggu. Berarti 3 lah ya kalau urutannya ya. Iya, betul Kak. Juara 3 nasional ya, mewakili nasional. sekolah Anda ya. Betul, alhamdulillah juga mewakili Jawa Tengah dalam ajang tersebut Kak. Wow, luar biasa. Ini ilustrasi berarti berupa gambar juga? Iya betul, berupa gambar digital yang saya ilustrasikan di Adobe Photoshop. Wow, itu apa yang Anda bikin waktu itu? Saat itu saya membuat sesuai dengan tema yang dilaksanakan tahun lalu pada FLS 2N tahun 2023, yaitu kita sebagai remaja atau generasi emas 2045 harus berprestasi entah itu di bidang seni ataupun bidang lainnya. Oh, itu temanya. Apa waktu itu? Oh, saya nggak dibawa ya. Coba kalau dibawa kita bisa jadi tahu nih ya karya Anda kayak gimana. Jadi lebih ke apa nih bikin grafisnya? Untuk seni grafisnya saya lebih kepada seni menginspirasi dan talenta berprestasi seperti itu. Jadi saya membuat ilustrasi berdasarkan tema yang telah diberikan dengan berbagai banyak sekali bahan-bahan yang telah diberikan oleh panitia FLS 2N tahun lalu. Jadi saya menggunakan bahan-bahan yang ada dan saya mengeksekusi ilustrasi tersebut secara manual di digital saya. Oh baik, berarti itu kayak kalau ini kan person ya, berarti ada gambar orang di situ mungkin dengan ilustrasi mungkin kegiatannya segala macam atau bagaimana? Iya betul Kak. Jadi di situ banyak sekali penggunaan orang yang ada di ilustrasi saya dan itu menggambarkan bahwa seni dapat menginspirasi dan juga seni dapat berprestasi loh untuk kemancanegara ataupun di tingkat nasional juga. Oke, wow luar biasa ya. Wah sayang sekali Anda tidak bawa contoh karya Anda ya. Ini kan acaranya juga tayang di YouTube nih, biar lebih banyak yang tahu nih apa nih prestasi Anda ya. Oke, saya ke Mbak Rizky lagi nih. Mbak Rizky tadi kan Anda sudah bicara tentang tantangan ya anak-anak di zaman sekarang ya, khususnya anak-anak Banyumas ya. Nah lalu yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Banyumas ini apa saja untuk mencegah ya? Ya meskipun kita tahu mungkin sudah ada yang terlanjur melakukan hal yang negatif, tapi supaya tidak berulang dan yang anak-anak yang baru ini, yang mungkin baru lulus SD mau ke SMP dan juga yang SMP ke SMA ini tidak terjebak juga dalam hal negatif ini, apa yang Anda lakukan bersama teman-teman Anda? Oke, jadi Forum Anak sendiri itu kita punya tugas Kak yang namanya 2P. Pelopor dan pelapor. Dimana kita harus menjadi pelopor yang baik untuk anak-anak dan melaporkan apabila ada tindakan yang menyimpang. Nah, Forum Anak sendiri di dalam tugas kami sebagai pelopor sudah banyak inovasi-inovasi yang kami lakukan. Terutama itu kita sering mengadakan yang namanya Semarak Kak, atau Senyum Ceria Bersama Anak. Itu kapan itu diselenggarakan? Itu adalah kegiatan udah sering rutin? Kita lakukan, nggak rutin tapi udah volume keempat terakhir ini Kak. Keempat? Ya, jadi itu adalah kegiatan yang diadakan di Car Free Day, baik itu di Gor Satria ataupun di alun-alun Purwokerto. Nah, di situ kita sosialisasi Kak. Cuman sosialisasi kita dikemas agak lain nih Kak. Soalnya kan kita anak-anak nih, nggak mungkin kita ke anak-anak kita memberikan materi yang sepaneng gitu ya Kak ibaratnya. Nah di sini kita putar otak gimana ya caranya biar anak-anak tuh seru, enjoy gitu Kak dalam mengikuti. Nah kita mengemasnya dalam berbagai games. Jadi kita menyediakan berbagai games, kemudian kita juga menyediakan permainan tradisional. Dimana tujuannya kita bisa sosialisasi nih secara tidak langsung. Dan sekaligus memperkenalkan permainan tradisional kita. Contoh, ada Sunda Manda, kemudian congklak, hula hoop. Secara tidak langsung kita juga, yuk kalian simpen dulu gadgetnya gitu. Nah banyak banget pengunjung-pengunjung, entah itu anak-anak atau bahkan orang dewasa nih Kak, yang mampir ke stand kita. Itu adalah salah satu inovasi yang kita lakukan di offline. Kita juga melakukan inovasi di online. Kita ada yang namanya campaign jagoan Kak. Jaga bareng, Oksea dilawan. Dimana itu campaign yang menurut kami itu sangat efektif untuk bisa mengurangi dampak-dampak dari internet yang buruk. Di situ kita mengajak anak-anak untuk yuk kita saling sharing deh hal positif yang ada di internet. Entah itu dengan microblog, entah itu dengan vlog. Itu kita sering banget lakukan di media sosial Kak. Karena secara tidak langsung hal sekecil apapun itu sangat berdampak.
kita membuat video konten edukasi aja itu menurut kami dan intinya Rizky dan teman-teman itu bisa loh untuk memberitahu ke halayak yang lebih luas gitu Kak. Oke, itu yang sudah Anda lakukan ya. Itu masih rutin setiap minggu atau gimana? Kalau Semarak kita hampir setiap bulan Kak sebenarnya. Sebulan sekali? Iya, kebetulan di bulan ini kita udah melaksanakan di tanggal 7 kemarin. Oh udah. Iya, tapi untuk campaign, microblog itu kita sering rutinnya di media sosial. Itu rutin Kak. Itu media sosial pribadi atau ada media sosial sosialnya forum anak. Kita ada Instagramnya itu forum_anak_Banyumas. Nah teman-teman itu bisa banget akses semua informasi atau kegiatan-kegiatan kita di situ Kak. Oke, jadi silakan di follow ya J ya untuk seluruh anak di Banyumas ya. Baik. Ya, saya ke Pak Munadi lagi Pak. Ini kan luar biasa Pak. Teman-teman yang hadir di sini ya, ada Mbak Rizky dan Mbak Kalista, ini kan salah satu bukti nyata bahwa anak-anak Banyumas juga tidak kalah dengan anak-anak di daerah lain yang mampu berprestasi di tengah gempuran tadi hal-hal negatif yang bertebaran di luar sana. Tapi anak-anak Banyumas ini sangat membanggakan loh Pak. Ini apa nih yang mungkin Bapak bisa kasih apresiasi ke mereka supaya menjadi contoh untuk anak-anak yang lain nih Pak? Ya, kami dari DPPKB P3 Kabupaten Banyumas sangat bangga mempunyai forum anak Kabupaten Banyumas karena di sana mereka mempunyai peran aktif untuk mensosialisasikan tentang kekerasan, tentang bullying, tentang kenakalan remaja. Jadi forum anak merupakan bagian dari kita dari bidang perlindungan anak. Itu sangat membantu bagi kami untuk mensosialisasikan. Gitu. Iya, dengan kata lain mereka perpanjangan tangan dari DPPKB P3A ya. Untuk perlindungan anak ini ya Pak ya. Betul. Oke, lalu apa nih yang peran Bapak dan juga DPP KB P3A ini lakukan untuk memastikan nih bahwa seluruh anak di Banyumas ini mendapatkan akses yang sama nih untuk mendapatkan informasi, memenuhi hak-hak mereka nih. Apa saja yang sudah dilakukan Pak? Mungkin dari DPPKB P3 Kabupaten Banyumas mungkin harus bekerja sama juga dengan Kominfo. Ya, supaya mereka yang anak-anak yang tinggal di daerah di pedesaan bisa mengakses digital menggunakan internet secara aman gitu. Jadi merata gitu. Nah, tapi untuk memantau nih Pak, ya tadi kan dampak negatifnya banyak nih. Biasanya nih mohon maaf nih kalau yang mungkin tinggal di beberapa wilayah yang memang kalau dari dukungan masyarakat, dukungan orang tuanya itu masih minim, misalnya mungkin orang tuanya gaptek nih misalnya, nggak bisa mengawasi sepenuhnya apa yang dilakukan anak-anak mereka. Nah ini gimana nih caranya supaya orang tua juga bisa mengawasi meskipun mereka gaptek nih? Apa nih saran terbaik dari Bapak nih? Ya, saran dari kami bahwa memang peran pemerintah sangat-sangat betul untuk memperhatikan untuk penggunaan hal-hal yang negatif itu Mas. Seperti apa? Membatasi situs-situs yang arah ke pornografi. Nah, itu harus segera di blok. Jadi tidak bisa diakses untuk anak yang umurnya masih di bawah 18 tahun. Berarti ini kan ranahnya Kominfo ya. Betul. Kalau terkait pemblokiran situs. Betul. Nah, menurut Bapak apakah sudah maksimal? Karena menurut saya pribadi ini masih ada beberapa mungkin situs atau bahkan media sosial gitu yang dengan mudah diakses tanpa ada batasan umur gitu yang dikhawatirkan kalau mereka yang tidak tahu akhirnya jadi tahu gitu loh. Nah supaya ini nggak terjadi lagi, apa nih yang udah dilakukan Pak untuk mungkin Bapak dari Banyumas ini ikut merekomendasikan lah situs atau web tertentu yang memang bisa disalahgunakan gitu? Ya itu salah satunya yaitu dari pengawasan Mas, dari pengawasan orang tua sendiri. Ya, untuk anak-anaknya untuk diarahkan jangan sampai mengakses hal-hal yang negatif. Ya seperti tadi gitu. Untuk aksi nyatanya gimana nih Pak? Kalau tadi Mbak Rizky bilang kan udah bikin kayak setiap rutin ya acara di tempat-tempat keramaian gitu kan. Kalau dari DPPKB P3A yang khusus untuk benar-benar mensosialisasikan tentang pelindungan anak ini, apa nih yang mau dilakukan atau yang sudah dilakukan? Selama ini kita selalu melakukan sosialisasi Mas mengenai kekerasan, entah itu kekerasan seksual, kekerasan fisik atau bullying. Dan untuk pemakaian digital kita belum pernah untuk melakukan sosialisasi. Tapi ada rencana Pak? Insya Allah nanti kita ke depannya kita merencanakan.
apakah sudah kerjasama dengan Forum Anak ini mungkin ke depan mau ada program? Sama-sama dengan Forum Anak. Jadi sebenarnya Kak, Forum Anak Banyumas sendiri itu kita dibina langsung oleh DPPK BP 3A. Oke, baik. Nah, semua kegiatan kita itu semua didukung sama dinas kita. Baik itu kegiatan offline dan online, itu memang aksi kita yang difasilitasi oleh dinas. Jadi secara tidak langsung program kami adalah juga programnya dinas. Otomatis gitu, Kak. ya. Meskipun mungkin kalau yang lebih banyak terlibat kan anak-anak sendiri ya, yang di FAB mungkin dari dinas mungkin hanya supervisi ya Pak ya, dan memfasilitasi apa yang mereka butuhkan ya Pak ya. Betul. Termasuk mungkin dari memfasilitasi jaringan juga ya, betul, Kak. supaya mereka bisa mengakses internet dengan baik gitu kan, yang terus juga mungkin membuatkan portal atau apa gitu ya. Oke. Ya, baik pendengar, Anda yang di rumah yang ingin bergabung bersama kami juga silakan ya, ingin bertanya kepada ketiga narasumber bisa langsung sampaikan melalui WA di 0811 2540 911 atau melalui live chat kami di YouTube channel RRI Purwokerto, kemudian melalui telepon di 021632336 ya, dan kami masih membahas topik tentang peran anak di era digital dan sebagai agen perubahan. Baik, sebelum kita lanjut lagi ngobrolnya, kita akan jeda sejenak, kami segera kembali. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar. Pendengar, Anda kembali menyimak Dialog Purwokerto Pagi dengan topik peran anak di era digital dan sebagai agen perubahan ya, bersama ketiga narasumber yang sudah hadir, ada Pak Munadi, Mbak Rizky, dan juga Mbak Kalista ya. Oke, ini beberapa hari lagi kan ada Hari Anak Nasional ya. Betul. Tanggal 23 Juli nih, berarti hari Selasa. Nah, ini bakal ada acara apa nih? Kalau Forum Anak? Forum Anak sendiri itu kita sudah mulai serangkaian acara dari awal bulan lalu, Kak. Kita udah banyak banget serangkaiannya, mulai dari Semarak, terusan live Instagram. Kita bahkan kemarin habis aja tilik desa, Kak. Kita ke desa-desa di Banyumas. Kemudian untuk tanggal 23 nanti kita akan ada puncaknya itu apel. Jadi nanti akan ada apel peringatan Hari Anak Nasional yang diikuti oleh anak SMP, MTS, SMA, dan EMA, dan SMK. Gitu, Kak. Itu di mana? Di Pendopo Sipanji. Baik. Nah, lalu untuk peringatan tahun ini temanya apa kan nih kalau boleh tahu? Kalau tema besar kita masih sama, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Tapi untuk Forum Anak Banyumas sendiri kita punya tema Simfoni Senandung Anak. Di mana Simfoni Senandung Anak ini semoga bisa mewakili seluruh perasaan anak-anak gitu ya, Kak. Baik mereka yang berminat di bidang pendidikan, budaya, terusan dan yang lainnya. Karena kita ingin di Hari Anak Nasional ini kita inklusi. Entah itu tidak hanya untuk kita teman-teman yang ada di sekolah saja, tapi kita juga melibatkan teman-teman difabel atau bahkan teman-teman yang berhadapan dengan hukum. Jadi kenapa sih kita ngambil tema Simfoni Senandung Anak gitu, Kak? Menarik tuh, tadi ada menyebut ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Iya. Berarti intinya mereka yang mungkin jadi korban ataupun pelaku. Pelaku juga, Kak, karena itu kan semua pelaku punya juga hak. masih anak. Iya. Apakah di Banyumas ini ada yang semacam itu? Gini, Kak, jadi kebetulan Rizky kan juga ikut Forum Anak Jawa Tengah nih, Kak. Nah kemarin pas Rizky ada kegiatan di Van Jateng itu, kita ada yang namanya dolan bareng Van Jateng ke LPKA Kutoarjo. Baik. Nah di sana Rizky juga bertemu tidak hanya teman-teman dari Kutoarjo saja, tapi ternyata di LPKA itu banyak anak-anak dari seluruh Jawa Tengah, termasuk dari Banyumas juga nih, Kak. Nah di situ hal paling menariknya nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Makanya ini kesempatan nih, gimana caranya Rizky bisa menggali informasi sebenarnya teman-teman yang berhadapan dengan hukum ini, mereka gimana sih perasaan mereka di sana, apa yang mereka keluhkan. Karena anak berhadapan dengan hukum aja itu masih anak kan, Kak. Mereka juga pantas dan berhak untuk mendapatkan haknya. Nah di situ Rizky gali. Terusan kebetulan di Van Jateng itu ada yang namanya Jogo Konco. Jadi sekaligus Rizky inovasikan. Ini anak-anak bisa nih kita serap aspirasinya dan kemudian kita suarakan nanti di pas peringatan Hari Anak Nasional gitu. Tadi sempat ngobrol dengan mereka? Ngobrol, Kak. Jadi ada maksudnya itu laki-laki atau perempuan? Di situ ada laki-laki dan perempuan. Kebetulan saat itu kalau nggak salah laki-lakinya tuh ada 100-an, Kak. Tapi untuk perempuan itu ada 1 di sana. Baik. Berarti memang mayoritas laki-laki ya. Mungkin dari yang Rizky bilang tadi, apa nih yang bisa Rizky petik pelajaran nih dari mereka nih? Jadi di sana tuh Rizky sebenarnya nangis ya, Kak, karena anak-anak di sana tuh pas ngeliat kita kayak happy banget. Kenapa happy gitu kan? Karena nggak semua orang mau ngeliat kita, Kak, gitu. Waduh, itu langsung tersentuh ya, Kak, hatinya. Kemudian Rizky langsung berpikir, ternyata proses terbaik itu bukan kita melihat proses dari masa lalu, tapi gimana caranya kita bisa melupakan masa lalu dan fokus untuk merajut masa depan. Itu yang Rizky ambil, Kak, karena semangat anak-anak di LPKA, Kak, itu luar biasa. Gimana mereka, Kak, aku pengen banget nih keluar, aku berbuat baik terus nih, Kak, di dalam sini, biar apa? Biar ada potongan nih, Kak, remisi dan lain-lain gitu. Wah, kamu keren banget. Iya, bahkan ada tuh anak yang di bulan ini mereka akan keluar, terus mereka janji, Kak, aku bulan ini keluar, aku janji aku gak akan berbuat nakal lagi, aku janji bakal banggain orang tua aku. Wah, itu langsung nangis, Kak, di situ Rizky, Kak. Nah, dari
anak-anak tadi nih yang Rizky temui di sana, itu apakah mereka memang dari latar belakang keluarga yang memang mungkin broken home atau apalah gitu, atau yang bagaimana sebenarnya kalau kok sampai mereka berbuat seperti itu? Kalau garis besar yang Rizky lihat dan mereka tuh cerita langsung gitu ya ke Rizky, emang mereka tuh latar belakangnya kebanyakan broken home Kak. Memang mereka kurang perhatian, kemudian juga mohon maaf ada yang emang ekonominya kurang gitu. Terus mengapa sih mereka langsung melakukan hal yang negatif itu Kak? Emang latar belakangnya broken home dan ekonomi yang kurang kebanyakan. Oke, jadi faktor ekonomi ya. Oke, terus selanjutnya kalau dihubungkan dengan tema pagi ini, ada nggak yang misalnya mereka kasusnya itu memang berhubungan dengan gawe, gadget? Iya ada Kak. Karena kalau nggak salah ada salah satu anak itu yang melakukan sexting kalau nggak salah Kak. Jadi itu juga memeras korban. Dia punya nih data anak itu gitu ya. Kamu udah ngirimin aku foto ini loh, foto mohon maaf agak telanjang gitu. Kalau kamu gak mau ngasih pap lagi, aku sebar ya. Nah, ada yang sampai sejauh itu. Iya, ada yang sejauh itu. Makanya itu usia berapa itu? Kalau di situ kebetulan usia anak-anak kurang dari 18 tahun, tapi kebetulan ada juga yang usianya 20-an di situ. Iya, tapi yang waktu itu mengikuti kegiatan itu full anak-anaknya Kak. Oh baik. Iya. Oke, jadi ini kan ternyata ada gitu ya yang mereka sampai bersentuhan dengan hukum, sudah sampai mendapatkan punishment-nya juga gitu ya. Dan ini jadi pelajaran untuk kita semuanya ya, bahwa apapun yang kita lakukan apalagi di ranah digital itu harus hati-hati lagi ya. Iya, think before you click Kak. Ya, intinya. Jangan pokoknya jadinya jangan lebih cepat dari otak kali ya. Betul. Jadi harus dipikir dulu. Dipikir dulu gitu ya, baru kita ngapa-ngapain dengan jari kita gitu ya. Oke, Pak Munadi, ini kan menarik sekali nih apa yang dilakukan Mbak Rizky ini sudah sedemikian banyak gitu ya, dan mudah-mudahan anak-anak di luar sana yang lagi nonton atau mendengarkan acara pagi ini tuh bisa terinspirasi ya, bahwa segala perbuatan itu ada konsekuensinya. Jadi kalau anak-anak di usia yang mungkin masih muda kok sudah berbuat kriminal misalnya, ya pasti ada konsekuensi, ada hukuman yang akan mereka terima. Nah, lalu Pak, untuk langkah pencegahannya nih supaya anak-anak ini semuanya kalau bisa ikut forum anak ya. Kalaupun minimalnya apa nih Pak yang harus dilakukan, terutama anak-anak yang memang butuh perhatian khusus ini Pak? Untuk pencegahannya emang kita fokus pada pencegahannya Mas, untuk kasus anak-anak ini. Karena apa? Di Banyumas sendiri untuk kasus kekerasan pada anak ya semakin meningkat. Dilihat dari data dari kami UPTD yang penanganan kasus yang ABH berhadapan dengan hukum bertambah gitu. Jadi kita memang betul-betul harus fokus untuk mensosialisasikan tingkat kekerasannya, tentang kenakalan remajanya. Jadi fokusnya di pencegahannya ya. Betul. Ya, kalau tadi kan ternyata ada nih anak Banyumas yang tadi mendapatkan hukuman ya di sana, terus pastinya kan kita sedih ya Pak ya. Pengennya nggak ada ya, pengennya 0 kasus atau 0 lah untuk Banyumas ini. Tapi ketika itu sudah terjadi kan, bagaimana sekarang kita mencegah supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, lalu selain tadi yang langkah pencegahan, kira-kira apa lagi nih yang harus dilakukan khususnya untuk para orang tua, para guru nih, karena kan mereka masih usia sekolah nih, supaya mereka lebih aware lagi untuk mengkampanyekan hal ini, sering-sering disampaikan ini kepada anak-anak, apalagi ini kan ini lagi musim liburan kan. Nah, ini saya kadang-kadang lihat di pinggir jalan aja anak-anak udah rame main gadget di teras tetangga, mungkin ada yang nyari wifi gratisan segala macam. Nah, ini kan fenomena yang mungkin bisa aja mereka kita lihatnya asik main game. Nah, nggak taunya misalnya judi online tadi atau game online yang jadi kecanduan segala macam. Nah, ini gimana nih? Nah, itulah di sini sangat penting peran orang tua itu sendiri Mas. Dimana kita lihat anak-anak kita memang musim liburan ini kan mereka bebas bermain ya. Betul. Dan itu juga harus kita menambah kegiatan yang positif. Nah, biar beraktivitas, mungkin olahraga, mungkin kesenian, mungkin dan lain-lainnya. Iya. Oke. Nah, tapi ada nggak kegiatan yang khusus untuk anak-anak Pak untuk memperingati Hari Anak ini? Ada nggak sih yang selain acara nanti apel?
Betul. Nah ini kita semua fokuskan di forum anak, Mas Banyumas. Karena mereka, karena mereka kreatif sekali kegiatannya. Mulai dari tilik desa, di situ mereka berkumpul, bermain, belajar dengan anak-anak desa. Apa nih? Mungkin ada yang semacam perlombaan gitu? Ada nggak? Oh, kita beberapa kali mengadakan perlombaan, Kak. Tapi nggak cuma digital aja, karena kita kan membahas isu 5 hak anak ya, Kak. Beberapa klaster. Nah, kemudian untuk perlombaan sendiri kita pas awal banget Rizky menjabat itu ada namanya lomba bercerita bahasa daerah. Oh, berarti pakai bahasa Banyumas. Iya, ngapak jadi ya? Full ngapak anak-anak SD. Banyak yang bisa nggak sih? Wah, Kak, jangan salah. Banyak ya? Banget ternyata yang daftar aja kita melebihi ekspektasi kita. Kita ekspektasinya cuma ya berapa sih? 30 maksimal. Ternyata 20. Yang daftar wah, lebih dari 50, Kak. Lebih ya. Iya. Jadi kita sampai bingung sendiri, aduh ini gimana ya nanti ngatur waktunya gitu. Nah, selain lomba bercerita bahasa daerah, kita juga pernah namanya pas Hari Anak Nasional tahun lalu itu ada namanya Sembagi Arutala. Itu perkemahan anak-anak Banyumas. Jadi diikuti oleh SMP, MTS, MA, SMA, SMK. Nah itu diikuti oleh ratusan anak. Jadi waktu itu kalau nggak salah kita 700 anak yang mengikuti perkemahan. Wow, banyak ya. Iya, karena udah tereksploitasi di tahun yang lalu, makanya tahun ini kita akan lebih mereda dulu. Untuk tahun yang selanjutnya deh kita adain lagi gitu. Siap. Ini ada yang salam loh di YouTube nih. Namanya Mauri Larissa, kenal nggak? Enggak ya? Ini katanya cuma nyapa aja. Jadi selamat pagi Kak Rizky, Kak Kalista, dan Pak Munadi dan Mas Trio. Katanya salam sehat untuk kita semuanya. Amin. Makasih Mauri yang lagi nonton ya. Nggak apa-apa. Thank you Mauri. Wah ini kita senang loh dapat apresiasi kayak gini kan, berarti setidaknya berarti kan setidaknya masih banyak yang respon ya. Dan saya yakin di luar sana juga meskipun nggak komen, nggak kasih komentar ataupun tanya juga, saya yakin mereka notice lah dengan acara ini ya, mudah-mudahannya di luar sana ya. Kayaknya ada yang mau telepon sih sebentar, ini saya terima dulu. Oh ada nih, alhamdulillah. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ini dengan Bung Priyo, betul? Iya, betul. Iya, Bung Priyo selaku pemandu dialog interaktif di Harry Potter dan juga semua para narasumber, bapak dan adik-adik yang cantik-cantik dan juga yang cerdas. Nah, ya. Kami mau bertanya dari Bu Rakim Kebumen. Oh ya, silakan Bu. Suka-dukanya apa yang pernah dialami oleh adik-adik atau narasumber yang di dalam menjalankan tugasnya di digital ini. Kemudian yang kedua, tetap kami sampaikan untuk adik-adik kita semua, nanti setelah bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi, tadi saya dengar juara 2 ya. Semoga bisa mencapai juara 1 internasional. Dan semoga bisa keliling di 101 RRI stasiun Indonesia. Amin. Makasih Bu Rakim. Ya, siap. Kami Bu Rakim juga sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Sorong ya utamanya. Dan semoga adik-adik kita ini menjadi adik-adik yang cerdas. Maaf. Amin. Ini pinter dengan cerdas itu beda loh deh. Pinter itu kadang-kadang pinter-minteri, tapi mencakup segalanya. Siap. Demikian dari kami untuk Bung Priyo dan untuk seluruh kru angkasawan angkasati RRI Bogor. Sekali mengudara tetap mengudara, sekali merdeka tetap merdeka. Iya, terima kasih. Wah, makasih Bu Nur. Wah, ini semangat ini pendengar setia kami nih dari Kebumen ya. Mantap. Luar biasa, beliau udah keliling ke RRI mana aja nih, saking cintanya nih. Salam buat Kebumen. Iya, Oke, mungkin ditanggapi silakan. Mulai dari Rizky dulu mungkin. Iya, boleh. Untuk suka duka kami di forum anak Banyumas gitu ya, terlebih kalau sukanya itu banyak banget karena kita kan anak-anaknya yang berasal dari kecamatan yang berbeda-beda Kak. Bahkan ada yang dari Gumelar yang ke Purwokerto itu harus 2 jam menempuh jalan lika-liku itu ya Kak. Jalan kesana sampai muntah-muntah biasanya anak-anak itu. Itu sukanya itu sih Kak, karena kita dari hal yang tempat yang berbeda-beda terus menjadi satu. Banyak ide-ide, bahkan kalau misalkan kita lagi ngumpul terus kan ada ide apa nih, wah saya ini mbak, wah saya sampai bingung kita mau yang mana dulu ya gitu. Itu yang sukanya. Terus forum anak Banyumas ini kebetulan forum anak yang Iki lihat di Jawa Tengah
paling kekeluargaannya dapat banget nih Kak. Jadi di Jawa Tengah sendiri kebetulan Forum Anak Banyumas itu mendapat penghargaan Forum Anak terkreatif, terinovatif dan terbaik se-Jawa Tengah kebetulan. Amin. Itu kapan ya? Itu 2022. Dan akan ada lagi penghargaan itu di 2024 ini Kak. Amin, semoga bisa dapat lagi ya Kak. Amin. Yuk kita doain ya. Amin. Nah itu sukanya Kak karena kita aja kalau setiap minggu Mbak ini gak ada rapat nih, malah mereka yang nanya, waduh ini anak-anak keren banget gitu Kak. Walaupun jauh tapi mereka mau kumpul, mau bahas. Terlebih mereka apalagi pas kita turun nih Kak ke lapangan. Contoh kita kemarin hari Sabtu Minggu kita Tidik Desa. Kita menemui langsung anak-anak. Nah itu sukanya itu dapat banget karena kita bisa tahu sebenarnya anak-anak tuh butuhnya apa sih. Terusan keceriaan anak-anak di setiap tempat itu yang bikin kita semakin semangat. Yuk Mbak kita proker gitu. Itu sukanya. Kalau dukanya tuh selama ini sebenarnya nggak ada. Cuma dukanya satu, kita terlalu jauh jadi nggak bisa ketemu setiap hari Kak. Jadi lebih ketemunya di online ya. Iya kita bahkan kalau misalnya rapat, aduh aku nggak bisa nih rapat gitu. Karena kesibukan masing-masing ya. Kita zoom aja Mbak, kita zoom. Bahkan sampai malam-malam aja kita sempetin untuk rapat gitu. Nah itulah gunanya teknologi yang bener kayak gini nih ya. Bukan yang cuma udah di depan gawai masing-masing nggak jelas gitu ya. Oke, kalau dari Kalista nih silakan. Oh iya Kak, dari Kalista sendiri juga pastinya ada lah suka dan dukanya tentang teknologi digital di era digital sekarang ini. Nah untuk sukanya sendiri itu juga banyak, mulai dari dengan adanya teknologi digital nih ya Kak. Sebagai seorang pelajar tentunya dapat mengakses berbagai materi ataupun berbagai video pembelajaran yang sangat membantu dalam materi yang Kalista sedang pelajari seperti itu. Contohnya ketika Kalista sedang bingung nih dengan materi kimia atau fisika dan sekarang cek di Google aja udah muncul banyak banget ya. Sangat membantu. Oke, nggak perlu nanya lagi papa mama ya. Belum tentu tahu juga ya. Kadang-kadang kan juga kita sebagai orang tua ya Pak ya. Kadang-kadang sudah bisa mengakses sendiri. Iya, kadang kita kan keterbatasan informasi ya, nggak bisa menjawab semua pertanyaan anak kan. Otomatis anak juga cari sendiri ya. Oke, baik. Ini tadi kita juga udah cek nih gambarnya Kalista nih. Ini mungkin saya bisa ini ya tayangkan nih di sebentar. Tapi ini agak delay kalau yang di YouTube mungkin nanti agak beberapa menit nih. Ini keren banget nih karyanya si Kalista ini. Wah, ini 2023 ya. Tepatnya tanggal 18 Agustus ya. Iya, betul. Lombanya ya. Wah, ini keren, ini udah jadi kayak ini ya. Campaign poster resminya ke ini ya. Kementerian Pendidikan ya. Ini udah ada logonya kementerian loh, keren banget nih. Jadi bisa di follow tuh nanti ya IG-nya. Ini sekarang saya promo di jadinya gak apa-apa ya. Bisa lupa nih biar banyak tambah temen ya. Udah izin ya. Oke. Kalau Pak Mundadi sendiri gimana suka dukanya? Mungkin jadi support systemnya anak-anak ini Pak. Betul. Kalau dari kami sangat banyak sukanya dari dukanya. Karena apa? Tawa terus ya Pak ya. Betul. Karena kita bisa berkumpul dengan anak itu sudah sangat-sangat luar biasa gitu. Bisa bergabung dengan mereka itu sudah lupa dengan usia. Oke gitu ya Pak. Jadi betul. Happy jadi. Awet muda ya Pak ya. Semangatnya minimal lah ya. Betul. Ya karena mereka asik bermain dengan dunianya, kita juga bisa enjoy gitu. Ikut masuk ke dalam dunia mereka ya Pak ya. Betul, ya. Oh jadi begini ya. Padahal Bapak juga dulu anak-anaknya gak kayak ini ya. Iya kan? Makanya Mas, kenapa kita gak sekarang itu seperti ini ya. Iya, anak sekarang enak banget tuh. Lahir udah kenal handphone ya. Lahir makanan pada datang ke rumah sendiri gitu ya. Kemana-mana udah gampang gitu. Dulu kita ribet ya Pak. Tinggal mainkan jari saja. Iya. Oke, ini ada yang gabung lagi di YouTube ya sebentar. Ini tadi Maulri Larissa tuh ternyata masih ada terusannya nih di bawahnya. Dia tanya, masih banyak. Di era digital ini sudah menjadi hal lumrah anak-anak memanfaatkan hal tersebut. Bisa dibagi tipsnya nih dari kalian, terutama dari Kak Rizky dan Kak Kalista dalam memanfaatkan digitalisasi agar tidak banyak efek negatif yang masuk. Wah ini minta tipsnya nih. Mungkin Kak dari Kalista dulu. Singkat aja ya, ini karena waktu terbatas. Oh iya, boleh Kak. Untuk tips dari Kalista sendiri, untuk dalam kegiatan sehari-hari, Kalista biasanya membatasi Kak dalam kegiatan bermain handphone. Oke.
biasanya Kalista bermain handphone hanya 4 sampai 5 jam sehingga Kalista dapat meluangkan waktu lebih efektif bersama keluarga, teman, ataupun juga berorganisasi ya Kak. Oh baik. Karena saya juga ikut forum anak Kabupaten Banyumas sehingga saya dapat mengeksplor diri dan juga dapat mempelajari hal baru yang mungkin tidak Kalista dapatkan juga ketika saya sedang main handphone gitu. Oke. Nah, ya kalau dari Rizky? Kalau dari Rizky tipsnya itu prioritaskan yang lebih penting aja sih Kak. Okay. Kalau misalkan prioritasnya, oh aku di WA terus nih, ayangku di WA terus, gimana aku bisa lepas gitu kan. Ada saatnya kalian butuh me time gitu Kak, atau family time. Kalian juga harus mikirin orang yang ada di sekitar kita gitu loh Kak. Kalau misalkan kita lagi sama keluarga, yuk kita taruh dulu deh gadgetnya. Bener banget kata Kalista, ada masa-masanya kita harus ninggalin gadget kita. Terlebih kalau misalkan kita lagi ada sesuatu atau bertemu dengan seseorang, itu kalau bisa ntar dulu deh gadgetnya gitu, kita minimalin. Terus kalau misalkan di waktu kayak liburan gini untuk anak-anak itu kan ya Kak, nggak bisa nih Kak aku gabut kalau misalkan nggak main HP. Banyak loh kegiatan yang bisa kalian akses gitu ya, terutama kayak misalkan program-program kita di forum anak itu banyak banget yang kalian bisa ikutin gitu. Terus cari deh kesibukan yang lain, hobi kalian yang lain, kayak misalkan badminton, basket dan lain sebagainya. Jadi nggak semua kepentingan itu ada di HP kok. Jadi sempetin deh untuk menghargai diri sendiri, me time atau family time gitu. Oke baik. Nah terus ini ada juga pertanyaan lagi dari Bagus Rizky Pandega. Halo Kak, sama-sama namanya Rizky Cie. Tapi ini cowok Rizkynya kan? Ya. Iya nanti dicek aja YouTube ada kok. Bagus Rizky Pandega, hai Kak mau nanya, menurut Kakak bagaimana tentang moral dan sopan santun anak-anak yang sekarang berbeda dibandingkan dengan anak tahun 90 sampai 2000-an? Nah, komentarnya gimana nih? Moral, kita nggak selamanya harus terpacu sama dahulu ya Kak. Sesuai kita bertumbuh, kita juga harus mengikuti yang namanya zaman. Jadi nggak semua itu bisa disamakan dengan yang dulu, tapi kita juga ada batasannya. Kalau Iki lihat sendiri, emang banyak sekali anak-anak sekarang yang agak kurang ya Kak untuk karakternya. Nah makanya kenapa sih entah itu di sektor pendidikan dan budaya dan lainnya itu selalu meningkatkan karakter kalau nggak salah sekarang Kak namanya, karakter yang baik. Nah gimana caranya kita anak-anak itu harus bisa memilih lingkungan juga Kak, karena percaya nggak percaya lingkungan itu sangat mempengaruhi moral dan lain sebagainya. Nah kita sebagai anak-anak harus bisa membatasi diri kalau misalkan dirasa oh ini nggak baik nih untuk aku, karena kalian berada di lingkungan yang benar, kalian juga akan terbawa dengan karakter, moral, dan lainnya yang positif juga gitu sih Kak. Oke, jadi itu yang paling penting ya. Jadi memang zaman kita nggak bisa ini ya istilahnya samakan ya. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan ya adalah ya meminimalisir tadi ya. Misalnya kalau memang ada perilaku yang kurang baik dari mungkin anak zaman now itu mungkin karena perilaku atau pengaruh dari tadi gadget ataupun kurangnya pendidikan karakter kan ini juga tugas bareng-bareng sebenarnya, bukan hanya menyalahkan anak tapi mungkin dari orang tuanya, dari pendidikan di sekolah juga gitu ya Pak. Mungkin Pak Mudati ada intervensi nggak sih Pak ke sekolah supaya mungkin menanamkan pendidikan karakter gitu lebih baik lagi gitu Pak, ada nggak Pak? Betul, untuk di sekolah-sekolah saya kira sudah untuk pendidikan karakter, karakter itu harus perlu ditingkatkan lagi Mas. Karena mungkin anak sekarang gampang terpengaruh dari lingkungan bermainnya dengan anak mungkin ya tanpa sepengetahuan orang tua mungkin bisa mereka terlibat kasus-kasus seperti tawuran. Nah, itu juga sekolah harus betul-betul peduli gitu loh untuk pembinaan karakter. Iya, jadi karakter juga sangat penting ya, karena kalian ini nanti kan sebagai agen perubahan yang suatu saat akan menggantikan mungkin pemimpin-pemimpin atau era-era pemimpin sekarang yang nanti kalian tentu saja akan memikul tugas berat nanti, apalagi kita kan menyongsong Indonesia Emas 2045 ya. Jadi dituntut betul-betul untuk jadi memang harus dari sekarang pondasinya ya, supaya ke depan lebih baik lagi. Oke, ini sayang sekali waktu kita terbatas nih, sudah hampir habis ya. Pengennya nggak kerasa kan? Ya kalau ngobrol kayak gitu seneng, seru ya. Pengennya 2 jam ya. Tapi apa daya ya, waktu membatasi kita. Mudah-mudahan nanti ini menjadi awal yang baik ya. Next kita bisa ngobrol dengan topik yang berbeda, dengan situasi yang berbeda juga ya. Oke, sebelum diakhiri sekalian mungkin masing-masing narasumber menyampaikan closing statement tapi singkat aja. Dari Kalista dulu deh, nggak apa-apa. Oh iya, boleh Kak.
Jadi Kalista di sini izin menyampaikan ya kepada teman-teman semua penonton ataupun juga yang sedang melihat siaran langsung ini ya. Jadi pesan dari Kalista sebenarnya singkat aja. Tapi yang Kalista harapkan ini semoga kita semua warga atau penerus generasi emas 2045 dapat menerapkan 3B. Wah, 3B apa tuh Kak? Iya, apa aja tuh? 3B itu bijak, bertanggung jawab, dan juga kita harus berinovatif dalam menggunakan teknologi digital di era sekarang. Karena kita sebagai generasi muda harus dapat mengelola teknologi digital dan kita tidak boleh diperbudak oleh teknologi yang ada di sekitar kita. Kita harus memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya untuk berprestasi dan juga menghasilkan karya yang berguna bagi masyarakat tentunya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Mundadi, monggo. Baik, untuk anak-anak Kabupaten Banyumas, saya mengharapkan bahwa anak-anak bisa memanfaatkan, mengatur waktu untuk penggunaan gadgetnya untuk bisa memilih yang baik. Jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang negatif karena akan merugikan diri sendiri. Oke, terima kasih Pak Mundadi. Terakhir Mbak Rizky, silakan. Pesan dari Rizky, yuk untuk semua, tidak hanya untuk anak, remaja, orang dewasa, seluruh elemen, baik itu masyarakat dan pemerintah, kita bersama-sama memerangi dampak negatif yang ada dari dunia digital. Kita bersama-sama menjadi agent of the change. Nah, kita juga jadi agen perubahan positif untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan mulai dari sekarang, kapan lagi? Oke, luar biasa closing statement dari seluruh narasumber pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Kalista, Pak Mundadi, terima kasih kembali Kak. Mbak Rizky ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menginspirasi banyak orang di luar sana untuk kita berbuat lebih baik lagi ya dari hari ke hari, terutama untuk anak-anak di luar sana nih. Mari kita bantu anak-anak di Indonesia, di Banyumas ini supaya mereka bisa tumbuh kembang dengan baik, bisa mendapatkan hak-haknya. Dan tentu saja mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang kelak mampu memimpin bangsa ini sebagai agen perubahan ya. Dan selamat menyongsong Hari Anak Nasional ke-40 ya. Iya, kita di tanggal 23 Juli. Iya, nanti 20-30 Juli mudah-mudahan nanti lancar acaranya. Banyak yang hadir. Oh pasti, siap. Nanti tim kami akan hadir di tempat Anda ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini. Sampai jumpa lagi di Dialog Purwokerto pagi selanjutnya. Setelah ini tepat pukul 9 Anda dapat menyimak Fokus Berita. Tetaplah bersama kami.